Selamat datang kembali teman-teman di seri video filsafat untuk pemula, di mana pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai 100 pemikir utama dalam bidang filsafat dalam 100 hari. Hari ini kita akan membahas salah satu penulis dan filsuf yang sangat kontroversial. Siapakah dia? Dia bernama Ayn Rand. Ayn Rand. Mungkin namanya tidak terlalu teman-teman kenal, tetapi dalam dunia filsafat dia cukup dikenal luas lewat karyanya yang berjudul Atlas Shrugged dan The Fountainhead. Nah, dari kedua karya Ayn Rand itu, Atlas Shrugged dan The Fountainhead, dia mengajarkan mengenai nilai-nilai kebebasan individu dan juga sedikit pembahasannya yang mendalam mengenai kapitalisme. Nah, apakah teman-teman ingin mengenalnya lebih dalam? Mari kita bahas mengenai pemikiran Ayn Rand dan filsafat objektivisme yang dia kembangkan. Tapi sebelum kita jauh melangkah, kita harus mengenal terlebih dahulu siapa sebenarnya Ayn Rand ini. Ayn Rand lahir di Rusia pada tahun 1905 dan dia mengalami sendiri menyaksikan revolusi Rusia sebelum akhirnya dia pindah ke Amerika Serikat. Di Amerika, Ayn Rand mengembangkan pemikirannya dan menjadi penulis serta juga filsuf yang sangat berpengaruh di Amerika. Meskipun Ayn Rand itu menulis bukunya dalam genre fiksi, banyak ide-ide yang diajukannya dalam karya-karyanya tersebut yang sebenarnya fiksi itu punya dimensi filsafat yang mendalam, utamanya tentang kebebasan individu, tentang hak milik, dan juga kapitalisme. Filsafat yang dikembangkan Ayn Rand itu kemudian dikenal belakangan dengan nama objektivisme. Nah, mari kita kenali lebih dalam apa sebenarnya objektivisme dalam filsafat, atau konsep-konsep dasarnya itu apa objektivisme itu. Jadi begini teman-teman, objektivisme itu adalah filsafat yang menekankan pada realitas objektif, pada kebebasan individu, dan pada rasionalitas. Jadi filsafat objektivisme yang dikembangkan Rand itu bertumpu pada tiga hal itu, yaitu realitas objektif, kebebasan individu, dan rasionalitas. Dalam pandangan objektivisme, realitas itu bersifat objektif. Artinya apa? Artinya dunia itu ada secara independen atau terlepas, tidak tergantung dari pikiran dan perasaan manusia. Dan manusia harus memahami dunia ini dengan akal sehat, bukan dengan emosi, apalagi iman. Untuk mencapai tujuan dan kebahagiaan, akhirnya Rand menyarankan kita atau siapapun individu itu harus menggunakan rasio dan logika. Nah, objektivisme juga menekankan pada kebahagiaan, dan dia bahkan meletakkan kebahagiaan sebagai tujuan moral utama dari hidup manusia. Kebahagiaan tersebut hanya dapat dicapai melalui pencapaian diri sendiri, bukan dengan mengorbankan diri untuk orang lain, atau sebaliknya, mengorbankan orang lain untuk diri sendiri. Nah, itu konsep dasar objektivisme. Nah,
Kalau tadi kita sudah membahas tentang filsafat objektivisme, maka di situ kita tadi mendengar tentang kebebasan individu. Nah, mari kita lihat dan pahami apa maksud Ayn Rand dengan prinsip kebebasan individu sebagai keutamaan dalam objektivisme. Jadi begini teman-teman, Ayn Rand itu meletakkan kebebasan individu sebagai prinsip dasar objektivisme. Mengapa? Karena dia sangat mendukung hak individu untuk hidup menurut cara mereka sendiri, tanpa campur tangan dari negara atau orang lain. Ayn Rand lantas berpendapat bahwa hak milik pribadi, ini ya penting sekali ya, harus digarisbawahi, hak milik pribadi adalah fundamental bagi kebebasan, adalah dasar utama, kriteria paling mendasar bagi kebebasan. Sehingga setiap orang, karena dia memiliki dihargai, dihormati, diakui hak milik pribadinya, maka setiap orang juga memiliki hak untuk mengejar kebahagiaannya melalui kerja keras dan pencapaian pribadi. Rand menentang konsep pengorbanan diri atau altruisme yang menurut Rand itu mengorbankan kebebasan individu. Sebaliknya, dia percaya bahwa egoisme yang rasional, atau dalam hal ini dia memberi istilah self interest, ya, itu menjadi landasan dari kebahagiaan yang sah, yang boleh gitu ya, bukan sesuatu yang salah gitu. Egoisme ini yang dalam paradigmanya Ayn Rand bukan berarti bertindak secara sewenang-wenang mementingkan diri sendiri dengan merugikan orang lain. Bukan itu egoisme yang dimaksud Rand. Egoisme dalam pandangan dia itu artinya bertindak untuk kepentingan diri sendiri dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Sangat Amerika. Ya, karena memang Ayn Rand filsufnya Amerika. Nah, Ayn Rand juga banyak membahas tentang bidang etika, tapi etika dalam kerangka kapitalisme. Menurut Rand yang sangat mendukung kapitalisme itu merupakan sistem politik dan ekonomi yang bagi Rand paling sesuai dengan kebebasan individu. Dalam kapitalisme, individu bebas untuk bertindak, berdagang, dan mengejar tujuan mereka tanpa sedikit pun campur tangan negara. Dalam pandangan Rand, negara hanya dibutuhkan untuk melindungi hak-hak individu tadi yang menjadi syarat dasar dari filsafat objektivisme tadi ya. Jadi negara itu hanya ada atau dibutuhkan untuk melindungi hak-hak individu, seperti hak apa? Hak atas properti pribadi dan hak untuk bebas berpendapat. Nah, Rand berpendapat bahwa kapitalisme memungkinkan individu untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal mereka. Karena sistem seperti kapitalisme itu kan memberikan insentif ya, atau memberikan keuntungan bagi pencapaian pribadi, bagi inovasi, dan bagi penciptaan kekayaan. Dalam dunia kapitalisme, orang kemudian tidak perlu mengorbankan diri untuk orang lain, dan mereka dapat mencapai keberhasilan lewat keterampilan mereka sendiri dan usaha atau kerja keras mereka sendiri. Nah, terkait dengan individualisme ya dan altruisme, jadi ini menarik teman-teman. Ayn Rand itu sangat menentang altruisme, suatu pandangan
di mana individu harus mengutamakan kesejahteraan orang lain di atas kepentingan individu mereka sendiri. Menurut Rand, gaya altruisme semacam itu akan membawa manusia ke dalam siklus pengorbanan diri yang tidak berkesudahan dan akhirnya akan merugikan. Kenapa merugikan? Karena altruisme itu justru akan melemahkan individu dalam pikiran Rand. Dia berpendapat bahwa kebahagiaan yang sejati hanya dapat dicapai dengan memprioritaskan kepentingan diri sendiri secara rasional dan tidak bergantung pada pengorbanan untuk orang lain. Dalam karya filsafatnya yang berjudul The Fountainhead dan Atlas Shrugged, Rand menggambarkan, ini novel ya teman-teman ya, jadi Rand itu menggunakan novel itu dan di dalamnya dia menggambarkan tokoh-tokoh protagonis yang mencerminkan nilai-nilai objektivisme. Mereka adalah tokoh-tokoh protagonis itu adalah orang-orang yang dalam cerita itu yang teguh pada prinsip mereka, tidak peduli dengan tekanan sosial, dan menentang sistem yang berusaha mengorbankan kebebasan pribadi mereka. Nah, sehingga tidak heran teman-teman, kalau kita lihat dari pandangan dia, penolakan dia pada altruisme tadi, Rand juga mengkritik keras sosialisme dan ideologi yang mendukung redistribusi kekayaan atau pembagian kekayaan. Rand ini melihat sosialisme sebagai ancaman terhadap kebebasan individu karena menurut dia negara yang akhirnya terlibat dalam redistribusi kekayaan dalam sistem sosialisme ya akan memaksa individu untuk bertindak demi kepentingan mereka bersama. Jadi individu itu kemudian seolah-olah hanya ditumbalkan untuk kepentingan bersama. Dan konsekuensinya pasti hak-hak pribadi dikorbankan, paling enggak dinomor duakan. Nah, bagi Rand sistem semacam itu tuh justru mengarah pada semacam pencurian atas hasil jerih payah individu. Mereka bekerja keras, mereka berusaha dengan segenap kekuatan dan potensi mereka, tapi hasilnya dicuri oleh negara untuk dibagikan secara merata. Seolah-olah itu kemudian dinormalisasikan sebagai sebuah pengorbanan individu. Nah, maka Rand menentang sekali sosialisme. Sebaliknya, Rand mendukung kapitalisme laissez-faire atau perdagangan bebas tanpa campur tangan pemerintah. Sistem kapitalisme laissez-faire atau perdagangan bebas itu menurut Rand adalah sistem yang memungkinkan individu untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan cita-cita mereka. Baginya dunia yang bebas dari intervensi negara adalah dunia yang paling adil. Nah, kemudian teman-teman, dengan pemikiran yang seperti itu ya, yang barangkali kemudian tidak terlalu mungkin diterima oleh dunia karena pada masanya sosialisme dan filsafat kiri kan juga berkembang di masa Rand hidup. Apakah Rand masih punya pengaruh dalam bidang filsafat? Ya, karena pemikiran dan prinsip filosofisnya tadi, dampak pemikiran filsafat Rand sangat besar di Amerika Serikat ya. Di mana negara Amerika Serikat kita tahu adalah negara yang nafas dan nyawanya memang kapitalisme. Nah, karya-karya Ayn Rand seperti Atlas Shrugged tadi ya, yang sudah saya sebutkan tadi, itu memang sangat mempengaruhi banyak orang, termasuk para pengusaha, politisi, dan para pemikir di Amerika. Tapi anehnya, semakin berkembangnya dunia ketika sosialisme mulai banyak ditinggalkan, kemudian komunisme runtuh, dunia khususnya para
politisi dan pemikir mulai memperhatikan pemikiran Ayn Rand. Meskipun banyak juga yang mengkritik pandangannya yang radikal tentang egoisme dan kapitalisme, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh pemikiran Ayn Rand ini kan juga mengancam sejumlah ideologi di luar kapitalisme. Nah, Sartre yang sudah kita bahas sebelumnya mungkin melihat kebebasan dalam konteks eksistensialisme, dan kita tahu Sartre adalah seorang komunis ya. Tetapi Rand melihatnya dalam konteks kebebasan individu yang praktis, yang dapat diwujudkan melalui kebebasan ekonomi dan politik. Seperti yang sudah kita bahas di video Jean-Paul Sartre, kritik yang diberikan kepada Sartre adalah karena pemikiran dia terlalu abstrak dan tidak praktis. Nah, ini sebaliknya. Meskipun Rand ini kemudian sangat kental dengan egoisme kapitalistiknya, tapi pemikirannya mengenai kebebasan individu itu sangat bersifat praktis, karena langsung menunjuk pada upaya ekonomi seperti pasar bebas, perdagangan bebas, dan lain-lain, perlindungan properti seperti dalam bidang politik gitu ya. Nah, ini kan praktis. Baik, meskipun akhirnya Ayn Rand punya banyak pengikut setia, dia juga tidak lepas dari kritik ya. Banyak yang berpendapat begini, bahwa pandangan Rand tentang egoisme dan kapitalisme ini sebenarnya juga tidak realistis dan dapat merugikan mereka yang berada di posisi yang lebih lemah secara sosial dan ekonomi. Para pengkritiknya juga mencatat bahwa filsafat objektivismenya Rand ini tadi cenderung mengabaikan aspek-aspek kolektivisme. Ya jelas saja, karena Rand kan memang menentang bahkan pengorbanan pribadi untuk kepentingan bersama. Padahal sebenarnya realitasnya manusia itu tidak bisa ya hidup tanpa kerjasama atau kolaborasi bersama orang lain. Tetapi setidaknya Rand sudah membuktikan bahwa individualisme dan egoisme dalam arti filsafat objektivisme dia itu juga tidak menghalangi kerjasama, kolaborasi yang kuat secara kolektif meski untuk kepentingan individu masing-masing. Saya pikir cukup demikian pembahasan mengenai Ayn Rand dan filsafat objektivisme yang dia kembangkan. Ya, meskipun pandangannya seringkali kontroversial, tidak dapat dipungkiri bahwa dia juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pemikiran tentang kebebasan individu dan khususnya kapitalisme. Nah, sekarang pertanyaannya, apa pendapat Anda tentang filsafat Ayn Rand? Apakah teman-teman setuju dengan pandangan-pandangan Ayn Rand? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita akan membahas di episode-episode selanjutnya pemikiran-pemikiran yang lebih mendalam dari banyak pemikir lainnya. Untuk video selanjutnya kita akan ngobrolin Hannah Arendt. Terima kasih, tetap berpikir kritis.